Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita akan memulai yaitu webinar persiapan seleksi P3K Guru tahun 2024, yang mana di dalamnya itu secara umum berisikan tentang informasi terbaru P3K tahun 2024, kemudian syarat dan cara pendaftaran P3K, kemudian kisi-kisi materi dan contoh soal. Nah, ini secara umum tiga ini yang akan kita sampaikan ya, di mana yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah Inspirasi Galeri Bimbingan Belajar di Samarinda, dan saya sendiri yang sebagai foundernya. Malam hari ini langsung menyampaikan. Oke. Jadi sesuai jadwal kita mulai 19.30 WIB atau 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Jadi nanti di akhir kegiatan ini kami juga menyediakan sertifikat ya yang bisa digunakan mungkin untuk PMM itu senilai 4 poin. Namun di sini yang untuk yang fasilitas gratis kami tidak memberikan nama gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti di print, kemudian ditulis sendiri namanya, baru di scan lagi seperti itu. Nah, sertifikat ini juga apa namanya, bimbel kami sudah terdaftar juga di PMM seperti itu, sudah kita registrasi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kemarin ada donasi, itu juga nanti kami akan buatkan sertifikat yang bernama. Nah, itu kemarin ada sekitar 5 orang yang sudah berdonasi. Terima kasih kami mengucapkan sudah berdonasi. Kita akan buatkan sertifikatnya. Donasinya tidak banyak, yaitu hanya 20.000 saja, seperti itu. Dan itu juga kami berikan bonus mungkin nanti materinya dari webinar ini. Oke, kita lanjutkan. Mohon dulu di mute ya Bapak Ibu ya sebelum kita lanjutkan. Oke. Nah, siapa yang menyelenggarakan webinar ini? Nah, perlu diketahui, ini adalah saya mempunyai sebuah lembaga belajar yang bernama Inspirasi Galeri, yaitu di dalamnya saya mengadakan bimbel online maupun offline bagi PPG, kemudian P3K, kemudian ada juga bimbel offline untuk anak-anak sekolah ya, baik TK, SD maupun SMP. Nih. Kemudian saya sedikit juga menyampaikan biodata pengantar saya, yaitu nama lengkap saya Bapak M. Tajudinur. Alhamdulillah sekarang saya sudah bertugas sebagai guru PNS di Kota Samarinda, yang mana dulu saya berasal dari Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Kemudian hijrah ke Samarinda. Kemudian saya guru sertifikasi tahun 2022, kemudian juga sudah lulus guru penggerak Angkatan 9, kemudian sebagai juga pemateri bimbel PPG dan P3K sejak tahun 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah bisa membersamai beberapa angkatan, termasuk P3K yang di bulan Juli ini angkatan yang kelima kita adakan. Kemudian kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama kita harapkan bisa mematikan mic-nya. Kemudian menghidupkan kameranya, kalau bisa ini sangat bagus sekali. Bisa terlihat gitu ya, adanya interaktif antara peserta dan juga yang menyaksikan. Kemudian kalau sebelum menyampaikan sesuatu, itu kita punya juga aturan tidak langsung menyampaikan, tetapi rahasia terlebih dahulu. Kemudian juga nanti ingin menyampaikan bisa di kolom chat. Nah, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan kondusif dan lancar. Kemudian ini dengan pikiran yang tenang ya Bapak Ibu ya, santai gitu ya, bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kemudian tidak bingung dan berpikiran yang negatif. Karena kita lihat ini adalah Bapak Ibu guru sebagai teladan ya Bapak Ibu kan, sebagai teladan yang patut ditiru sehingga kita juga menjaga etika kita dimanapun kita berada. Nah, ini juga saya mohon tidak ada juga yang mencari-cari layar seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan termasuk apa ya, eh, mengganggu. Nah, ini mohon tidak mencari-cari lagi. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, langsung kita ke awal. Nih, di sini tentang informasi P3K yang perlu kita sampaikan. Saya menghapus dulu. Oke, sebentar. Nah, jadi informasi ini saya ambil dari beberapa sumber yang memang
bisa dipercaya. Yaitu yang pertama saya mengambil dari Ditjen GTK, ini informasinya ada di Instagram beliau, yaitu Ibu Runuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mengatakan bahwa di tahun 2024 ini, Kemdikbudristek kembali mengusulkan formasi untuk ASN P3K Guru dan juga ditambah formasi tenaga kependidikan. Kemarin sudah diumumkan oleh Pak Presiden. Nah, ini Presiden sudah mengumumkan, kemudian kementerian juga sudah menyampaikan, tinggal hanya menunggu waktu. Nah, jadi jangan galau, oh ini ada nggak di tahun ini P3K-nya pengangkatan? Insya Allah ada, karena sudah Pak Presiden mengumumkan, kemudian Ibu Ditjen Ketika juga menyampaikan, bahkan cukup besar, yaitu 419.146 formasi, luar biasa, ini banyak sekali formasinya. Kemudian ada ini untuk P3K aja nih, segini, belum lagi CPNS ya. Kalau dihitung-hitungnya jutaan kalau dihitung. Tahun ini ada juga usulan tenaga kependidikan sebanyak 82.717 formasi. Nah, ini tenaga kependidikan ini seperti TU, tenaga apa namanya, perpustakaan, dan tenaga kependidikan lainnya. Ini akan diusulkan juga formasinya. Dan usulan itu masuk ke dalam usulan tenaga teknis. Semoga Bapak Ibu guru dan Tendik semuanya beruntung dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN P3K yang akan datang. Nah, ini pesan beliau itu adalah mempersiapkan diri gitu ya. Nah, ini persiapkan diri. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan mempersiapkan diri sudah dekat hari hanya, sudah dekat tesnya baru mempersiapkan diri. Itu keliru. Tetapi dari sekarang kita curi start dari sekarang, itu yang perlu kita lakukan. Yang paling penting. Kemudian di sebelahnya itu juga ada informasi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah Kemenpan RB, Pak Anas. Nah, ini Kepala Menpan RB. Jadwal seleksi calon aparatur sipil negara CSN 2024 termasuk CPNS dan P3K mundur ke Juli dari rencana awal Juni. Penundaan ini disebabkan oleh proses penuntasan formasi yang masih berlangsung. Nah, itu. Jadi sekarang daerah yang mengusulkan formasinya berapa diserahkan ke Menpan. Nah, ini memerlukan juga waktu yang tidak sebentar, proses sedang berproses. Mudah-mudahan bulan Juli ini sudah kelar, sehingga Kemenpan bisa sudah mengumumkan nanti pembukaannya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu segera pembukaannya. Mudah-mudahan Juli ini ya secepatnya, atau paling lambat Agustus. Tapi kita berharap lebih cepat lagi. Nah, itu aja. Kita selalu berdoa, semoga lebih cepat, lebih baik. Kemudian Sekretaris Kementerian Pan RB, Rini Widiatini, menyatakan bahwa seleksi kemungkinan besar akan dibuka pada bulan Juli mendatang. Nah, ini sumber CNBC Indonesia. Jadi saya mengambil informasi itu tidak sembarangan, jadi sumber-sumber yang juga terpercaya. Nah, itu saya menghindari berita hoax, itu saya selalu menghindari gitu ya. Dan saya mencari referensi itu tidak hanya di satu media sosial, saya kumpulkan semua dari YouTube, kemudian Instagram, kemudian TikTok, dan lain sebagainya yang mana memang sumber terpercaya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya juga mendapatkan, mungkin Bapak Ibu ada juga yang mendapatkan seperti ini. Ada nggak pernah melihat yang seperti ini Bapak Ibu? Halo? Informasi yang seperti ini? Belum Ada. ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Nah, Pak. ini. Ya, ada. Mungkin sudah berseliweran di Facebook mungkin Bu ya? Iya, Ada. Pak, ya. Nah, saya juga belum berani mengatakan kebenaran informasi ini. Tapi kita mungkin ambil ambil apa berita baiknya saja. Mudah-mudahan itu benar seperti itu ya kan. Nah, di mana pengumuman seleksi itu antara Juni sampai 13 Juli. Nah, berarti kan apa tidak lama lagi, bahkan ada yang mengumumkan itu 15 Juli. Nah, Juli kebanyakan Juli ya. Tapi kita juga menunggu informasi yang benar-benar real dari nanti pengumuman langsung dari Kemenpan RB itu saja. Tapi pesan saya tunggu saja informasinya, insya Allah tidak lama lagi. Nah, itu bersabar saja. Ini ada informasi seperti ini, kita doakan saja semoga benar seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita sedikit mengulas
P3K guru itu apa ya? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu kepanjangannya. P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ada aturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, itu ada dasar hukumnya. Nah, karena P3K ini setara dengan ASN. ASN itu ada P3K, ada CPNS. Yang membedakannya hanyalah ada perjanjian kerja, masa kerjanya sekitar 5 tahun. Nah, seperti itu. Bahkan gaji pokoknya pun P3K sekarang lebih tinggi dari PNS. Seperti itu. Ini kenapa? Mungkin karena belum dihitung apa namanya pensiunnya. Nah, mungkin itu perbedaannya. Kemudian di sini juga ada bahwa mulai 2021 itu P3K ini sudah dimulai. Jalur PNS guru itu sudah tidak ada lagi dibuka. Nah, jadi BKN itu menetapkan bahwa mulai 2021 itu tidak ada lagi CPNS untuk guru. Semua dipapuskan ke jalur P3K. Artinya ini apa? Pemerintah serius ingin menuntaskan para honorer yang sudah mengabdi, dihabiskan dulu semuanya. Nah, nanti kalau sudah nggak ada lagi, baru merekrut di jalur umum. Nah, ini sebenarnya niat pemerintah baik, namun bertahap gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bersabar, dan ini kesempatan besar di tahun 2024 ini, besar-besaran ya. Itu, karena ingin dituntaskan di Desember 2024. Dan bagaimana tahun selanjutnya? 2025, 2026, 2027. Nah, kata Prof. Nunuk, itu apa kemungkinannya kecil, hanya mengganti yang pensiun aja. Misalnya pensiunnya ada 1.000, maka yang diangkat 1.000. Nah, beda dengan tahun ini, besar-besarannya. Bukan berarti tahun berikutnya itu nggak ada lagi, tetapi kemungkinannya itu kecil. Karena hanya tergantung yang pensiun berapa digantikan. Nah, seperti itu. Yang besar-besaran adalah di 2023 dan 2024. Ya, Bapak Ibu yang tahun kemarin sudah pernah berjuang ya, yang putus asa tahun ini mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, itu saja harapan kita. Amin. Kemudian ya, terima kasih. Kemudian P3K itu ada, ternyata sekarang ada P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah, bedanya adalah yang penuh waktu itu mereka memang masuk ambang batas dan masuk perankingan. Nah, mendapatkan NIP dan bekerja sesuai dengan jam kerja instansi. Nah, kemudian ketika paruh waktu itu mereka sudah memenuhi batas namun kalah perankingan. Misalnya di suatu daerah itu Samarinda mencari misalnya di satu sekolah apa satu daerah itu 100 misalnya formasinya. Sedangkan yang mendaftar ada 200. Nah, maka yang 100 yang pertama itu akan masuk di penuh waktu, kemudian yang 100 yang tidak apa masuk ranking tadi, yang tidak masuk ranking tetapi lulus passing grade akan menjadi paruh waktu. Nah, dia akan sementara waktu dia akan bekerja kurang dari jam kerjanya. Nah, tapi nanti kalau di tahun berikutnya ada pengangkatan lagi, maka yang tidak merekrut lagi, maka diambil yang paruh waktu tadi ya untuk mengisi kekosongan dari instansinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada penuh waktu dan paruh waktu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, syarat P3K guru tahun 2024. Itu yang pertama adalah warga negara Indonesia. Ini gitu ya, kalau warga negara asing tidak bisa. Kemudian usianya minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Nah, berbeda dengan CPNS itu maksimal 35. Nah, jadi Bapak Ibu yang saat ini, oh usia saya 50 tahun, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan 1 tahun sebelum pensiun. Ya masih ada, gitu ya. Jangan yang sudah merasa apa usianya sudah 50 ke atas atau 40, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan gitu ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai kita berurusan dengan hukum karena ini akan apa menghalangi nanti karir kita ke depannya ini. Jangan pernah ada kasus pidana. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, tidak menjadi anggota pengurus parpol. Nah, ini kalau ASN itu netral ya, tidak menjadi pengurus parpol. Memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini kalau memiliki sertifikat ini
akan mendapatkan afirmasi nilai di teknisnya, itu akan menambah nilai. Tapi kalau nggak ada sertifikat juga, ya apa adanya nanti. Sehat jasmani sama dan rohani dibuktikan dengan surat kesehatan nanti, surat keterangan kelakuan baik dan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Tuh. Kemudian untuk alur pendaftarannya P3K itu nanti mungkin Bapak Ibu, tapi sekarang belum dibuka ya Bapak Ibu ya. Nah, belum dibuka, nanti menunggu pengumuman resmi. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu mengetahui alurnya terlebih dahulu. Jadi saat nanti dibuka, oh nggak kaget lagi. Kemarin saya saat webinar sudah dapatkan, oh caranya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu sudah mempunyai pengetahuan terlebih dahulu, nanti ketika dibuka sudah tidak bingung lagi. Seperti itu harapannya. Nah, jadi daftar akunnya di mana? Di sscasnbkn.go.id. Nah, di situ. Nanti baik itu CPNS maupun P3K itu nanti daftarnya di situ ya Bapak. Dicatat aja sscasnbkn.go.id. Tapi sekarang belum bisa diakses. Menunggu pembukaan nanti, insya. Kemudian nanti apa yang mengisi nik gitu ya. Membuat password akunnya, upload KTP dan hal-hal lainnya yang diminta nanti. Lalu mencetak kartunya. Langkah kedua, penentuan prioritas. Nah, ternyata ada prioritas Bapak Ibu ya. Ada P1, P2, P3, P4. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Seperti itu. Kemudian daftar formasinya apa? Yang sesuai ijazah Bapak Ibu nanti apa? Yang dipilih di tahap 3. Lalu seleksi administrasi. Nah, nanti termasuk ijazah Bapak Ibu dan lain sebagainya akan diupload. Nah, ini jangan sampai salah upload nanti di saat seleksi administrasi. Kemudian seleksi kompetensi. Nah, ini. Jadi ada beberapa tahapan ketika kakak itu. Ada beberapa tahapan. Seleksi kompetensi ini Bapak Ibu akan dites melalui CAT BKN, yang mana ujiannya itu ada 4 macam, yaitu dari teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kemudian baru pengumuman kelulusan. Nah, kalau sudah lulus, Bapak Ibu akan mendapatkan NIP P3K dan menjadi ASN ya. Tuh, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tahun ini mendapat NIP semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita di akhir ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau CSN itu kan terbagi dari CPNS dan P3K. Kalau CPNS itu pelamar umum, fresh graduate ya. Nah, digital talent. Fresh graduate berarti mereka ini kemungkinan masih baru lulus kuliah atau belum pernah bekerja gitu ya. Nah, ini CPNS dan ini tidak ada untuk guru, tapi dan apa namanya karena guru di P3K. Nah, seperti itu. Kemudian untuk P3K itu urutannya yang pertama adalah XTHK2 dulu. Nah, kemudian non ASN yang terdata di database BKN, kemudian non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Berarti dia masih apa namanya terdaftar aktif di Davodik. Nah, ini urutannya. Prioritas pertama itu XTHK2 yang terdata di BKN dulu honorer, kemudian baru yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini prioritasnya. Nah, ada 3 nih. Kemudian ada juga formasi umum, yaitu guru yang bekerja swasta maupun yang lulusan PPG Prajabatan, itu juga bisa mendaftar. Nah, itu. Jadi ada 4 semuanya yang menjadi kriteria dari P3K. Kemudian, ini seleksinya. Nah, kalau CPNS itu ada namanya TKP, kemudian TIU, tes intelijensi umum, kemudian TWK, tes wawasan kebangsaan. Ini pernah saya ikut di tahun 2019 ya. Alhamdulillah mengantarkan saya saat ini di PNS Kota Samarinda. Ini lebih susah lagi Bapak Ibu dari tes P3K. Soalnya TKP, TIU, TWK. Kalau P3K itu soalnya ada 145, di mana ada teknis 90 soal, kemudian manajerial 25 soal, kemudian sosial kultural 20 soal, kemudian wawancara ada 10 soal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jumlahnya itu semua ada 135. Yuk akan dikerjakan
dalam waktu 145, mohon maaf, 145 dalam waktu hanya 130 menit, bayangkan, Pak Ibu. Nah, itu. Jadi, kalau Bapak Ibu nggak pernah berlatih sama sekali tryout, itu akan nanti kebingungan, kehabisan waktu. Nah, itu makanya kalau di bimbel saya itu anggotanya selalu dilatih tryout, ya di awal, di akhir, biar bisa manajemen waktu, seperti itu. Kemudian lagi, nah, ada juga ambang batasnya, Bapak Ibu ya. Khususnya formasi umum nih, ada ambang batasnya. Nih, di mana teknis ini enggak 90 soal, nilai maksimal 450, kemudian manajerial itu minimal 117 nih. Manajerial dan sosial kultural itu minimal nilainya 117. Kemudian wawancara itu minimal 24. Nah, sehingga nilai total itu adalah 670. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau formasi khusus, dia tidak ada ambang batas, tapi nanti bersaing ranking. 670 Bapak Ibu itu kalau dapat nilai 600 saja itu luar biasa. Nih, dari 670 ini. Nah, kalau dapat 500 itu udah biasa, tapi kalau 550 ke atas itu bagus. Nah, itu. Kalau di bawah 500 itu kemungkinan apa namanya akan kalah bersaing Bapak Ibu ya. Nilai orang 550 lebih, jadi Bapak Ibu harus lebih tinggi daripada itu. Oke. Kalau kita rinci ya Bapak Ibu, ini kisi-kisinya. Nah, kalau manajerial itu ada integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Nah ini untuk saat di bimbel nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Tapi untuk malam hari ini kita jelaskan secara umum. Kemudian sosial kultural ada kepekaan terhadap perbedaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengenalan diri, dan empati. Kemudian wawancara itu mengenai kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini kisi-kisi dari apa namanya materi P3K. Kemudian ini SJT, soal SJT ini dikhususkan kepada guru formasi khusus. Nah, formasi khusus tadi seperti yang saya sebutkan, seperti tadi XTHK 2, ya. Kemudian guru honor sekolah negeri yang sudah masa kerjanya lebih dari 3 tahun. Nah, itu akan mendapatkan soal SJT. Sedangkan di teknis untuk guru swasta, itu formasi umum, maka dia sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, sampai sini apakah masih menyimak ya, Bapak Ibu? Masih, Bapak. Masih ya? Pak. Oke, Pak. saya ngomong sendiri, koneksi terputus Stop. gitu ya. Oke, Aman, Pak, aman, Pak. Alhamdulillah kalau bisa menyimak Bapak Ibu. Ini saya juga berikan beberapa contoh soal, nih, Bapak Ibu, tapi nggak banyak. Ada 4 saja, gitu ya. Ada 4 saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran lah. Tapi ini soal-soal yang bulan di bimbel bulan Juni kemarin. Bulan Juli, insya Allah akan kita update soal-soal terbaru. Nah ini, Bapak Ibu. Boleh nanti Bolehkah Bapak Ibu? bertanya, Pak? Ya, silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Ana. Oh, Ibu Ana Hriro. Silahkan Ibu. Iya. Izin bertanya, Bapak, untuk tadi saya kelewat nilai maksimalnya harus berapa, Pak? Nilai Kalau nilai maksimal itu, kalau di total keseluruhan itu Bu, ada 670. Itu nilai maksimal. Kalau Ibu betul semua tuh, nilainya segitu. Tapi nggak Oh iya. kayaknya itu nggak bisa Bu, kalau sampai segitu. Kalau dapat 600 aja itu sudah luar biasa. Tuh. Oh, harusnya kiranya berapa, Pak? Untuk bisa masuk itu apa 500 atau berapa? Passing grade-nya. Passing grade tadi, kalau Ibu formasi umum atau khusus Bu? Kalau saya dari swasta itu masuknya apa, Pak? Khusus. Formasi swasta itu umum Bu. Nah, Oh, masuknya umum. tuh. Passing grade-nya sekitar Kalau ya 400 Bu, tapi ke kalau level aman tuh 500 ke atas Bu. Kalau di bawah itu kayaknya kita bakal kalah saingan kayaknya. Nilai Ibu harus 500 ke atas. Kalau bisa 600 itu akan menang di perankingan. Tuh.
Entah. Usahakan ya Oke. nilainya 500 ke atas lah. Seperti itu, Bu, nilainya. Terima kasih, Pak. Ya, Untuk saya lanjutkan, kemarin Bu, ya. 571 aja nggak Ibu Ana lolos, Pak. Haliroh ini juga sudah bergabung di kelas Juli ya, Bu? Sudah, dulu Oke, sudah. Ini terima kasih, belajar. Bu. Oke. Ya, Ikut belajar saja, Pak. Oke. oke. Pengawasan. Betul sekali, Bu, ya. Jadi kita belajar itu eh, dari jauh-jauh hari, Bu. Jangan belajarnya sudah mendekati hari H, kita akan panik tuh, saya yakin. Kalau sudah dekat tesnya pasti akan lebih panik dan belajarnya juga terburu-buru. Oke, ini ada sebuah soal. Kita sebagai guru yang memiliki siswa ABK di kelas haruslah melaksanakan prinsip berpusat pada anak atau child center. Jika kita memiliki anak dengan gangguan autis, maka yang sebaiknya dilakukan untuk men-setting kelas adalah A. Menata ruang kelas harus memungkinkan anak untuk bergerak dan berinteraksi. B. Membuat lingkungan yang nyaman bagi anak. C. Menata ruangan serapi mungkin sehingga dapat membantu mereka belajar. D. Mengatur ruang yang sejuk agar anak tetap stabil dan konsentrasi belajar. E. Mengatur pencahayaan yang bagus agar siswa tidak kesulitan belajar. Nah, Bapak Ibu silahkan. Pak. Kalau ingin menjawab di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Boleh langsung dijawab jawabannya apa gitu ya. Oke. Ya. Nah. Apa ini buat latihan ya Bapak Ibu ya, buat latihan. Jadi kalau yang pernah ikut bimbel mungkin sudah pernah melihat soalnya, tapi nggak apa-apa. Ini karena untuk latihan saja. Iya. Oke, mayoritas jawaban A. A. Apa jawaban A? Karena di sini siswa ABK ya. Yang kita hadapi adalah siswa ABK. Nah, ABK itu membutuhkan apa? Yang mereka butuhkan itu A. Ruangan bergerak dan berinteraksi. Ini yang sebenarnya yang mereka perlukan. Bapak Ibu ya. Siswa ABK itu mereka tidak biasanya nggak bisa diam ke sana kemari gitu ya, perlu bergerak gitu. Nah, itu. Kemudian B, membuat lingkungan yang nyaman. Ini belum yang nyaman seperti apa? Nyaman itu kan luas ya. Nyamannya seperti apa? Kita nggak tahu tuh. Nah, menata ruang serapi mungkin. Rapi saja tapi tidak Luasa. membuat mereka leluasa juga kurang. Iya. Yang sejuk saja bagus ya, yang sejuk tapi kurang ini dengan kebutuhan mereka. Pencahayaan yang bagus semuanya bagus nih. Tapi di antara ini kita melihat opsi yang paling sesuai itu adalah yang A. Nah, sehingga skor A itu memiliki poin 5 dalam SJT. Nah, sini contohnya. Kemudian contoh soal manajerial, Bapak Ibu. Nah, Anda adalah kepala divisi di sebuah perusahaan. Anda diminta atasan untuk menggunakan program baru untuk efektivitas pekerjaan. Namun Anda mendapat informasi bahwa program tersebut jika tidak digunakan dengan benar akan merugikan perusahaan. Maka sikap Anda adalah A. Tetap memakai cara lama meskipun tidak efektif. B. Memakai program baru tersebut dengan pendampingan dan pelatihan dari ahlinya. C. Menggunakan program tersebut tanpa mempercayai informasi yang beredar. Atau D. Saya tidak peduli, yang penting B. melakukan perintah atasan. B. Yang B. Yang jawab B ya Bu ya? Yang B. Oke, yang B. Di kolom komentar juga. Nah, banyak B. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi ini contoh manajerial itu berkaitan dengan instansi kita. Nah, bagaimana kita mengelola instansi, mengelola perubahan, berinteraksi juga. Bagaimana kerjasama kita untuk mendukung sebuah perusahaan, sebuah sekolah itu ke jalan yang lebih maju. Nah, itu sebenarnya manajerial lebih di situ. Nah, dan banyak lagi soal-soal yang akan kita bahas nanti. Itu di kelas bimbel sebenarnya yang lebih banyak kita bahas. Kita di sini hanya memberikan contoh. Tentunya jawaban yang benar itu adalah yang B. Nah, poinnya 4. Kalau di manajerial itu A, B, C, D, poinnya 1, 2, 3, 4. Berbeda dengan SJT, itu poinnya 1, 2, 3, 4, 5.
Gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Memakai program baru tersebut dengan pendampingan dan pelatihan dari ahlinya. Nah, jadi namanya sekarang ini zamannya digital, ya kan Bapak Ibu, kita harus membuka mata kita, jangan sampai tidak tetap memakai cara lama. Kalau memakai cara lama ini berarti kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita harus update, selalu update gitu ya, baik itu informasi dan lain sebagainya. Nah, perkembangan zaman sehingga kita tidak ketinggalan dengan arus perubahan yang ada. Gitu. Nah, menggunakan program tersebut tanpa mempercayai informasi yang beredar. Ini juga kurang tepat. Saya tidak peduli. Nah, tidak peduli juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B. Memakai program baru tersebut dengan pendampingan dan pelatihan dari ahlinya. Nah, ketika awal memulai program itu kita harus mendatangkan ahlinya, pakarnya. Ya, ini berkaitan dengan IT. Kalau kita salah gunakan akan berdampak negatif. Nah, sebaiknya ada yang memandu kita. Oke. Kemudian contoh soal sosial kultural. Nih, sosial kultural itu berkaitan dengan hubungan kita dengan tetangga, dengan masyarakat, ya kan? Nah, itu sosial kultural. Fokusnya ke situ. Rumah Anda ada di gang sempit. Suatu hari Anda ada tetangga yang mengadakan pesta pernikahan dan memasang tenda di gang tersebut. Saat pulang kantor, kendaraan Anda tidak bisa melewati gang tersebut untuk sampai ke rumah. Maka sikap Anda adalah A. Saya pergi dulu ke lokasi pesta sekalian memenuhi undangan. B. Saya akan menuju rumah saya dengan berjalan kaki. C. Tetap memaksakan kendaraan saya masuk gang tersebut karena itu jalan umum. D. Saya akan mengingatkannya lain kali saat pesta jangan pasang tenda sampai ke gang. Nah, ini ingatkannya ya. Berarti kita langsung menegurnya, gitu ya. Oke. Yang mana Bapak Ibu boleh di kolom komentar? Oke. Banyak juga yang menjawab B ya. Alhamdulillah ini Sudah hafal kayaknya, Pak. sudah. Oke. Nanti kita akan update lagi, Pak. Ini soalnya sedang dalam proses yang bulan Ya, Juli. Pak. Ya. Oke. Apakah benar jawabannya B ya, Bapak Ibu? Seperti yang dijawab Bapak Ibu semua ini. Nah, ternyata betul ya, poinnya 4 yang B. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia sosial yang bersosial kultural, kultural itu budaya artinya ya, sosial itu hubungan masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau ada yang seperti ini, yang A, saya pergi dulu ke lokasi pesta sekalian memenuhi undangan. Ini kan kondisinya baru pulang kantor mungkin, masih pakaian kantor, membawa tas dan sebagainya. Ini kan kalau kita langsung situ kan gimana gitu ya, dengan pakaian kantor tadi. Jadi kita menyelesaikan pulang dulu, ganti baju, misalnya pakaian yang batik atau apa, itu akan lebih sopan kelihatannya. Kemudian B, saya akan menuju rumah saya dengan berjalan kaki. Nah, ini jawaban yang terbaik. Kita menghargai tetangga yang acara tadi, ya kan, di rumahnya tadi, jalan kaki ya, tidak memaksakan oh naik motor atau gimana. Nah, ini kita menghargai. Kemudian tetap memaksakan kendaraan. Nah, ini ada kadang seperti ini, gitu ya. Sudah ini jalannya ditutup, gitu ya, masih ada yang lewat dalam tenda tersebut. Itu kan kurang sopan, kurang menghargai. Kemudian saya akan mengingatkannya lain kali saat pesta jangan pasang tenda sampai ke gang. Itu kan punya mereka punya hak dan izin juga. Kalau memasang tenda itu kan nggak sembarangan, sudah meminta izin terlebih dahulu kepada RT setempat gitu ya. Nah, jadi jawaban yang terbaik itu adalah yang B. Menunjukkan sikap toleransi. Kemudian soal kompetensi wawancara, bila Anda bekerja sebagai pelayan masyarakat, bentuk pelayanan yang Anda berikan adalah A. Pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat secara gratis. B. Secara optimal dan efisien. C. Secara tepat dan tuntas. Atau D. Layak dan tidak membebani diri saya. Oke. B. B. Memberikan pelayanan secara B, Pak. Boleh di kolom komentar ya. Oke. Alhamdulillah ini B ya. Kita tinggal mengulang soal-soal yang B. ya. Ini hanya sekedar
simulasi contoh gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menginginkan banyak lagi pembahasan soal yang seperti ini, silahkan ya Bapak Ibu membaca e-book atau juga ingin bergabung dengan belajar, itu bisa akan dibahas lebih banyak lagi soal-soal yang seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, itu semakin banyak kita berlatih, saya yakin kemampuan Bapak Ibu akan meningkat, sehingga saat seleksi kompetensi tadi itu persiapannya juga bagus ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Masih buka tak bimbalnya, Pak? Ya Bu, insya Allah nanti saya jelaskan Bu ya. Saya nanti di akhir ini saya ingin menuntaskan dulu untuk webinarnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kegagalan pada seleksi kompetensi. Ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan ini. Ini yang sering yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah tidak ada lagi. Tuh, yang pertama, tidak mengetahui jadwal atau lokasi tes. Bapak Ibu sudah mendaftar, sudah seleksi administrasi, tetapi saat tes tidak tahu jadwalnya di mana, lokasinya di mana, sehingga saat hari tes tidak datang. Sayang sekali Bapak Ibu ini. Nanti kalau ingat Bapak Ibu ya, kalau sudah mendaftar diingat betul-betul jadwalnya, lokasinya. Nih, diingat jangan sampai terlewat, karena kalau sudah kelewatan itu tidak akan bisa diulang kembali. Kemudian nilai tidak memenuhi ambang batas. Nah, tadi Bapak Ibu, nilai kita tidak memenuhi ambang batas tadi itu juga akan gagal. Kemudian nilai tidak memenuhi ambang batas, nilai memenuhi ambang batas namun tidak masuk rankingan. Itu Bapak Ibu, itu sayang sekali. Itu juga Bapak Ibu tidak bisa menjadi P3K penuh waktu. Nah, itu paruh waktu melihat dari ketersediaan kuota yang ada di daerah. Yang keempat, ini kurang persiapan belajar. Ini juga salah satu yang menjadi penyebab kegagalan pada seleksi kompetensi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, lebih baik kita dari sekarang itu mempersiapkan diri daripada nanti kita menyesal di akhir, karena tahun ini adalah besar-besaran diadakan P3K. Tuh. Jadi itu bukan berita bohong, karena itu Pak Presiden sendiri yang mengumumkan, kemudian Kemenpan RB, kemudian Ibu Dirjen GTK mengatakan bahwa itu akan dibuka ya. Cuman kadang mundur tuh sabar aja Bapak Ibu. Kalau mundur beberapa bulan, bahkan PPG pun juga mundur. Nah, itu. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Ibu siapkan aja dari sekarang apa yang perlu disiapkan. Kemudian ini jawaban dari yang tadi. Nah, jawaban tadi saya kan nggak hanya memberikan mendownkan aja, tapi juga memberikan solusi. Nah, ini solusi yang dari yang tadi. Yang pertama, berdoa dan mempersiapkan diri. Itu yang penting, berdoa sesuai agama dan keyakinannya. Persiapkan diri ya Bapak Ibu. Persiapkan diri ini, siapkan berkasnya. Bapak Ibu ya, siapkan misalnya sekarang tuh KTP-nya ini sudah di Dukcapil terdaftar enggak gitu ya. Sinkron enggak? Nah, itu ijazahnya juga seperti itu. Ijazahnya ini sudah terdaftar enggak di PD Dikti? Itu juga perlu. Dan semuanya harus disinkronkan dari sekarang itu. Kemudian persiapan juga belajarnya. Belajarnya juga curi start, jangan sampai mendekati hari H itu akan membuat kita kurang siap, kemudian juga tergesa-gesa dan sebagainya. Nggak ada salahnya Bapak Ibu belajar dari sekarang, karena itu akan berguna buat kita, bukan hanya untuk tes saja, tapi untuk diri kita juga. Kemudian yang kedua, update informasi terbaru. Nah, ini sama seperti malam hari ini kan saya mengupdate nih webinar yang saya laksanakan di bulan April, dan dengan yang malam ini jauh berubah materinya, karena saya selalu update tuh. Bukan ada juga webinar yang 3 bulan lalu dengan sekarang sama materinya, tapi alhamdulillah saya 75% sudah saya update. Nah, itu karena saya suka mencari informasi dimanapun, baik di media sosial manapun, kalau itu positif saya ambil. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, teliti saat upload berkas pendaftaran. Nih, di saat Bapak Ibu sudah dibuka pendaftaran, jangan sampai Bapak Ibu salah mengupload. Ini akan berakibat fatal. Nah, ini misalnya KTP yang diupload KK, kemudian jasa misalnya yang diupload yang tidak sama. Nah, ini akan juga berakibat
yang negatif. Kemudian pahami materi seleksi. Nih Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Materinya apa saja teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, wawancara. Kemudian berlatih simulasi soal atau tryout. Ini juga penting Bapak Ibu. Saya yakin kalau Bapak Ibu langsung tes 145 soal, 130 menit akan kaget, saya yakin. Saat nggak pernah tes sama sekali, nggak pernah simulasi, tiba-tiba hari H langsung tes. Nah, ini misalnya kaget ya, kebingungan, waktunya kehabisan. Ini pernah ada melaporkan kehabisan waktu. Padahal menjawabnya tuh orang itu pintar gitu ya. Mereka bisa jawab ini, tanpa kehabisan waktu, akhirnya ada soal yang tidak terjawab. Ini sangat disayangkan. Akhirnya nilainya pun juga rendah. Kemudian ikut kelas belajar. Nah ini dimanapun kelas belajar ini mau offline mau online gitu ya, terserah Bapak Ibu ya. Tuh kelas belajar di sekolahnya mungkin mengadakan belajar bersama atau di daerahnya di KKG-nya silahkan. Atau kelas belajar inspirasi galeri juga ada ya, tapi itu tidak dipaksakan. Bagi yang ingin berminat juga, kami tidak memaksakan, itu pilihan Bapak Ibu ya, dimanapun belajar itu silahkan ikuti kelas belajar pun yang berkaitan dengan PJK. Kemudian memiliki mentor belajar, penting. Jadi Bapak Ibu ada memiliki mentor belajar, orang yang mungkin mempunyai keahlian dan berpengalaman, itu yang akan membimbing Bapak Ibu supaya belajarnya itu tidak ada terarah gitu ya, ada yang mengarahkan. Daripada Bapak Ibu belajar sendiri, beli buku sendiri, nanti membahas sendiri, nah kalau bingung nanti nggak ada yang memberikan solusi. Nah itu jadi 7 tips dan trik ini yang saya berikan juga kepada di tahun lalu gitu ya. Di tahun lalu di angkatan 2023 alhamdulillah itu banyak sekali rekan-rekan saya di bimbel yang lulus ya, termasuk juga ada rekan kantor saya ya gitu ya, seperti Pak Ilham dan sebagainya. Alhamdulillah sangat bermanfaat karena mereka mau belajar tadi. Nah, karena mau belajar tadi, alhamdulillah lulus. Tuh, Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Abdillah, ada Raisen Pak Abdillah. Iya, Pak. Iya, Pak. Ulun Silakan. nanya, Pak. Mau nanya, Ya. Pak. Untuk masalah sinkron, Pak. Sinkron ijazah tadi, Hmm. Pak. Itu seandainya ijazah kita nggak sinkron, itu bagaimana, Pak? Ngurusnya atau ke kampus utama yang kita kuliah kemarin? Kampusnya Pak, datangi kampusnya langsung Pak. Nanti pihak kampus Oh, akan kampusnya, mengupdatekan ya. itu. Itu solusinya. Ya. Kemarin Pak di data Dapodik itu punya ulun tuh merah angkanya itu, nah, Ya, ya. nomor ijazah. Nah, jadi itu Pak, segera kampusnya di mana Pak? Di Banjarmasin, Pak. Nah, kalau ada waktu Pak, nanti mumpung ini belum dibuka tesnya, segera apa-apa hal yang seperti ijazah, KTP, ini kan yang memang penting. Data kita tuh harus sinkron nanti. Baik itu mau ikut PPG, P3K, data kita tuh harus betul-betul valid. Nah, jangan sampai data itu nanti di sini beda gitu ya. Nah, jadi jauh-jauh hari sudah kita persiapkan data itu memang betul-betul valid ya, termasuk KTP tadi. Kalau masalah ijazah tadi tidak sinkron, langsung ke kampusnya. Itu Pak ya, yang menerbitkan ijazah. Itu kayaknya solusinya Ya, seperti Pak. itu. Ya, Makasih dulu, Pak. ya sama-sama. Saya lanjutkan. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu. Nah, tadi ada yang menanya bimbel. Sekalian saya di sini langsung sampaikan juga. Ini hanya memperkenalkan saja, tidak harus ikut ya Bapak Ibu. Yang memperkenalkan saja, anggap saja ini iklan saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi kami juga sudah mengadakan di angkatan yang kelima kelas Juli itu ada kelas bimbingan belajar kurang lebih 6 pertemuan ditambah pembukaan jadi 7. Kemudian ada juga tryout-nya di awal dan di akhir. Materinya juga seperti malam ini SJT, manajerial, sosial kultural, wawancara. Ada grup belajar yang aktif selama 1 bulan. Cukup sekali bayar, aktif 1 bulan. Kemudian e-book soal dan pembahasan ini kita bagikan langsung selesai Zoom. Kemudian tips-tips lainnya untuk lolos seleksi ya. Itu pendaftarannya
langsung ke WA 08134731616101 ya Bapak Ibu. Di mana ada harga promo spesial juga untuk malam hari ini. Kelasnya dimulai kapan? Itu mulai Senin nanti, tanggal 8 Juli, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pembelajarannya, kita akan yang pertama adalah membuat WhatsApp group, gitu ya. Alhamdulillah sudah ada grupnya, sudah ada juga yang bergabung, gitu ya. Kemudian ada juga live Zoom seperti malam hari ini juga nanti. Kemudian juga ada aplikasi Toreot seperti ini, tampilannya nanti yang akan kita gunakan. Kemudian Google Drive untuk menyimpan file-file rekaman dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada beberapa pemateri yang membersamai, bukan hanya saya. Ada Ibu Rizky Saprina dan juga ada Ibu Dawayoti. Mungkin yang kelas sebelumnya sudah mengenal beliau ya. Ini ada 3 orang yang akan membantu belajar Bapak Ibu nantinya di kelas Juli. Ini jadwalnya juga sudah ada, kita buatkan ada 9 kali total pertemuan mulai 8 Juli sampai 27 Juli selama 1 bulan Bapak Ibu. Kegiatannya sudah yaitu Senin, Rabu, Jumat. Nah ini Senin, Rabu, Jumat ya. Seminggu 3 kali aja. Jadi nggak terlalu menyita waktu kita. Dan itu pun juga di malam hari seperti ini. Jadi tetap bisa bekerja seperti biasa dan malam hari kita belajar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada promo juga ya ini. Promonya itu yang live webinar malam hari ini itu hanya 99.000, di mana harga normalnya itu 125.000. Dan ini hanya berlaku malam ini saja. Yang mendaftar malam hari ini 99.000. Yang sudah daftar sudah. Ya kemarin ada yang harga 100, mungkin ada juga yang 10. Kalau malam hari ini 99.000 dengan kode vouchernya webinar gitu aja. Nah, Bapak Ibu, dan kuotanya terbatas juga, hanya tersisa 50 orang saja. Terbatas karena sudah ada diisi kelasnya. Jika ingin mendaftar, itu konfirmasi aja ke WA 081347316101. Rekening pembayaran hanya ada 1 nomor saja, yaitu BRI 45710 1024743532 atas nama M. Tajudinur ya. Bisa juga ke nomor Dana. Bapak Ibu. Izin Pak. Itu tadi Ya. yang mana itu Pak? Itu webinar. Yang mana Pak? Yang Pian sampaikan tadi Pak. Ini yang ini Kak Pak? Kelas Juli. Kelas Juli. Kelas Juli Pak. Bapak sudah ada di dalam. Ya. Iya. Bapak nggak usah daftar lagi. Bapak sudah terdaftar. Iya. Aman Pak. Makasih Pak. Ya, itu bagi yang belum terdaftar Oh, ya. belum. Ya. Alhamdulillah malam hari ini mungkin sudah bergabung ya Bapak Ibu. Nanti mulai Senin malam nanti kita akan juga pembukaan untuk lebih memantapkan lagi persiapan kita. Ini webinar. Nah ini Bapak Ibu terima kasih. Ini saya ingin mengirimkan file sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Sebentar, kalau ada pertanyaan nanti sebentar saya upload dulu. Dan ini sertifikatnya Bapak Ibu mohon maaf karena ini webinar free, maka sertifikatnya Bapak Ibu namain sendiri ya. Saya hanya memberikan filenya. Kecuali Bapak Ibu yang sudah berdonasi itu apa namanya? Saya akan tuliskan namanya nanti. Saya tuliskan namanya, saya akan kirimkan langsung ke WA-nya itu. Donasinya ke mana Pak? Ya. Donasinya Pak. Oh, donasinya langsung nanti ke WA saya aja konfirmasinya. Siapa? Ya. Oke. Tapi kalau mau yang gratis ya sertifikatnya tanpa nama tadi bisa juga digunakan kok. Dicetak, ditulis sendiri atau dimasukkan di Word lalu diketik namanya juga bisa itu kok. Oke. Saya kirimkan dulu. Ya, Ibu. Kalau sehabis webinar ini baru dikirim donasinya bisa, Pak? Oh, bisa juga, Bu, bisa. Iya. Oke. Baik, Pak. Saya kirim dulu nih. Nah, itu ada tuh, bisa di-download tuh. Sebentar proses. Donasi Nah, itu Bu, ada sertifikatnya, tapi itu Bu,
sertifikatnya belum bernama. Jadi Bapak Ibu namanya sendiri. Kalau yang ingin bernama bisa juga kita buatkan ya, berdonasi. Oke, Donasinya ini berapa, ada Pak? juga Ibu Titin mau daftar. Bagaimana yang belum tercantum BKN? Oke, saya jawab dulu ya. Jadi kalau belum terdaftar di BKN, tapi kalau masih terdaftar di Dapodik, dengan masa kerja minimal 3 tahun, itu masih kemungkinan bisa terdata, Bu. Nah, asal terdaftar di Dapodik. Tapi kalau belum masuk Dapodik, itu nggak bisa. Jadi syaratnya itu terdaftar di database BKN atau di Dapodik minimal masa kerja 3 tahun. Nah, itu. Nah, apakah lanjut ikut P3K dan bimbel atau saya mundur saja? Jangan mundur ya, Bu. Jangan mundur dulu sebelum Ibu mencoba mendaftar nanti. Jangan mundur dulu, Bu. Ibu bisa tahu ditolak atau tidaknya itu saat daftar nanti. Nah, jadi jangan buru-buru mundur gitu ya. Oke, saya masuk 12 tahun, wah, lama itu, Bu ya. Ya, bisa daftar itu. Oke. Donasinya berapa, Pak? Ya, Ibu. Donasinya berapa, Pak? Nah, kalau donasinya itu sertifikat ya, Bu? Iya. Itu 20.000 aja. Oh iya. Nah, Pak. nanti Bapak Ibu chat aja ke sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Permisi, Pak. Nih, sebentar, kalau ada pertanyaan sebentar saya 0813. Iya, Pak. Itu informasi nanti bisa di situ, Bu ya, di nomor admin yang saya tuliskan itu. Jika ingin tentang sertifikat, tentang bimbel, bisa bertanya langsung ke nomor itu, Bu ya. Nomornya? Nah, di chat itu ada. Oke, saya dulu nih, kembali dulu videonya. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan saya stop record dulu.